Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Pada video sebelumnya saudaraku, saya telah menyampaikan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sesungguhnya hanya membawa dua pengajaran, yaitu mengasihi dan mengampuni. Nah, kali ini saya akan melanjutkan. Yang saya akan perdalam adalah mengenai mengasihi. Kasih itu sesungguhnya tidak pernah ada di dalam dunia ini yang diajarkan oleh nabi-nabi, ya saudaraku. Itu terbukti ketika di dalam Lukas 6 ayat 32, di sana firman Tuhan berkata demikian, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Ini yang disebut sebagai mengucapkan kasih itu bisa, tapi mempraktekannya tidak bisa. Omong doang saudaraku, ya. Inilah yang terjadi sebelum kedatangan Yesus Kristus, saudara, ya. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Maka jangan heran saudaraku, orang yang tidak tinggal sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus itu, mereka ini mudah sekali tersulut, gampang emosi, gampang membalas, gampang mendendam saudaraku. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Sekalipun dia sudah mengaku dia seorang Kristen, kalau hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus, maka orang ini dipastikan dia tidak dapat menguasai dirinya, dia mudah tersulut, dia masih akan emosional, dia masih mungkin untuk mendendam, dia masih bisa sakit hati dan memikirkan barangkali cara untuk membalaskan sakit hatinya, saudaraku. Ya, jangan kita mengatakan bahwa ketika ada orang berkata bahwa saya percaya Yesus, maka itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kasih. Ya, saya sudah seringkali mengatakan bahwa ketika kita mengatakan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang betul-betul percaya itu adalah orang yang melakukan firman-Nya, saudaraku, ya. Bukan orang yang mengucapkan, ya. Kalau ucapan saja itu seperti asap, kelihatan tapi ketika mau dipegang tidak kelihatan, tidak dapat dipegang. Jadi mengenai kasih ini yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada umatnya, ini adalah ajaran yang dari sorga, saudara. Ya, bukan pengertian orang dunia. Kalau orang dunia itu kan kita berbuat baik, dia berbuat baik. Maka suka kita dengar ada orang berkata begini, kalau kamu baik kepada saya jauh lebih baik lagi kepada kamu. Tetapi kalau kamu berbuat jahat kepada saya, maka saya bisa lebih jahat lagi dari kamu. Nah, itu dia. Hukum seperti itulah yang ada, yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Yesus datang bahkan berkata, ya, ampunilah dan doakanlah musuhmu. Ya, itu yang diajarkan. Kasih yang diajarkan Yesus itu jauh berbeda daripada pemahaman orang dunia. Maka jangan terlalu gegabah orang dunia mengatakan, oh kami juga tahu kok mengenai kasih, kami juga diajarkan mengenai kasih. Omong kosong, ya. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kita kemampuan untuk melakukan perintah mengasihi sesamamu itu, ya, perintah untuk mengasihi sesamamu manusia. Hanya Yesus. Orang yang tidak kenal Yesus tidak akan mampu, ya, karena kasih ini adalah dibawa daripada sorga. Dari sorga diajarkan kepada manusia yang tinggal di bumi dengan tujuan supaya menjadi layak untuk hidup dalam kerjaan sorga. Karena di dalam kerjaan sorga tidak ada orang yang gampang tersulut, saudaraku, ya. Tidak ada orang yang gampang emosional. Di sorga itu sudah dapat dipastikan berisi orang-orang yang mempunyai kasih dan mempunyai sifat mengampuni sesamanya. Jadi jangan sembarangan kita mengatakan, oh saya tahu kasih itu apa. Tidak bisa. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dan hidupnya sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan Yesus, itulah yang akan mampu memiliki kasih yang dimaksudkan oleh Allah Bapa yang di sorga.
Jadi kita harus bisa membedakan perbuatan baik dengan kasih itu. Ya, seperti firman yang kita baca tadi, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi ini adalah suatu pernyataan firman Tuhan yang memberi petunjuk kepada kita bahwa kasih itu mudah untuk diucapkan, tetapi sukar untuk dijalankan, kecuali seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan tinggal sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya Tuhan Yesus. Percaya itu namanya. Ya, jangan cuma bilang saya percaya Yesus, saya beriman, itu cuma kata-kata. Sama seperti kita ketika melihat asap, kelihatan tapi ketika dipegang tidak bisa. Ya, tidak ada asap yang bisa kita pegang. Ya saudaraku, kalaupun kita mau bilang ada kok asap di tangan, ya tipis sekali. Artinya hakikat daripada kasih yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus itu, yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu, tidak betul-betul kita pahami. Ya, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa mengasihi yang diajarkan oleh Yesus Kristus ini adalah ajaran yang datangnya dari surga. Ya, ini bukan ilmu pengetahuan manusia. Oleh karenanya ketika kita ingin memiliki kasih yang dari surga itu, kita harus tahu kepada siapa kita mempelajarinya. Ya, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, sebab Dialah yang memiliki kasih itu. Oleh karena begitu besar kasihnya, sehingga Ia mau menjadi korban di kayu salib demi untuk keselamatan manusia. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang mau diberikan pemahamannya kepada kita manusia. Hanya karena kita memiliki kasih, hanya karena kita memiliki sifat mengampuni, akan menjadi orang-orang yang layak untuk berada dalam kerajaan surga. Demikian saudaraku, kita ketemu lagi pada video lainnya. Haleluya, amin.